Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, semoga pelajaran pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, mari kita terlebih dahulu membaca doa kepada ketua kelas Mbak Cece. Kami minta bantu untuk memimpin doanya. Baik, mari kita berdoa dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini mendapat berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Kalau begitu berarti hari ini hadir semua ya anak-anak ya. Baik, mari kita selalu menjaga kedisiplinan kita ya anak-anak ya. Baik itu dalam hal menjaga sholat, kemudian belajar, dan juga disiplin dalam mencari ilmu. Baik anak-anak soleh dan soleha, masih tetap semangat ya hari ini anak-anak. Semangat, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Baik, anak-anak masih ingat tidak materi kita yang lalu tentang zakat? Ayo coba Pak Guru tanya. Coba siapa yang masih ingat apa itu hukum zakat fitrah? wajib, Pak. Wajib, Pak. Pak. Baik. Terus Wajib, kira-kira Pak berapa Guru. ya ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan kalau berupa beras? 2,5 kilo, Pak. 2,5, Pak. Pinter. 3 kilo, Pak. 3 kilo, Pak. Baik. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan umroh. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang ibadah haji. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu tentang ibadah haji. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian haji sesuai dalilnya dengan penuh percaya diri. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan syarat haji dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis rukun dan wajib haji dengan benar. Baik anak-anak, untuk KKM Vicky di materi ini 70 ya anak-anak ya. Nanti kalau Pak Guru kasih tugas di LKPD, tolong dikerjakan dengan baik sehingga semuanya bisa tuntas dari KKM. Kemudian silakan nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman untuk menjawab masalah yang Pak Guru kasih. Nanti anak-anak selain mengamati gambar, membaca modul yang sudah disiapkan, melalui slide juga kalian juga akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok diskusi ya, untuk tugas dan masalah yang Bapak Guru nanti berikan setelah pembelajaran dimulai. Baik anak-anak, Pak Guru tampilkan gambar di depan, kalian amati. Kira-kira siapa yang bisa menanggapi gambar ini?
Gambar Gambar haji, Pak. turun dari pesawat itu, Pak. Ya, gambar pertama itu ada gambar yang jamaah haji mau naik pesawat ya. Berarti untuk melaksanakan haji ini ya tentunya ya dibutuhkan sebuah kendaraan. Kalau dari Indonesia ya mungkin berupa pesawat. Selanjutnya Nana, tolong ya bukunya dibuka, buku paketnya, kemudian modulnya. Mari kita sama-sama belajar tentang haji. Yang pertama, pengertian haji. Tahukah kalian apa itu haji? Siapa yang tahu? Ada di antara kalian yang tahu? Belum, Pak. Belum tahu. Baik. Belum pernah haji soalnya, Pak. Iya. Haji. Pak Guru juga belum haji. Ibadah, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan belajar ini tentang haji, kita mendapatkan berkah, akhirnya kita bisa berangkat haji. Amin. 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 Baik. Amin. Haji menurut bahasa atau berdasarkan lugah memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pada haji yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilakukan wukuf di padang Arafah. Kemudian berikutnya Nana untuk hukum dan haji. Mengerjakan ibadah haji atau kewajiban atas masing-masing orang Islam ya. Kemudian dalam seumur hidup itu yang diwajibkan 1 kali. Adapun kalau mau lebih, mau haji 2-3 kali, maka yang 2-3 kali itu bisa dihukumi sunnah. Kemudian untuk kewajiban haji itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ini adalah dalil diwajibkan haji. Selanjutnya Nana, tentang syarat wajib haji. Apa itu syarat haji? Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun yang termasuk syarat wajib haji antara lain, yang pertama apa itu anak-anak? Yang pertama Islam, Islam, Pak. Pak. Kemudian yang kedua balik Islam. sudah dewasa. Kemudian yang ketiga berakal sehat, artinya tidak gila. Kemudian yang berikutnya merdeka, dan terakhir istiqomah atau mampu melaksanakannya. Kemudian anak-anak untuk syarat sah haji ada 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal atau tidak gila, dan yang keempat merdeka. Kemudian selanjutnya untuk rukun haji. Nah, untuk rukun haji ini adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Rukun tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda. Kemudian anak-anak, apa saja itu yang rukun haji? Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Kemudian disertai dengan niat. Apa lafaz niat haji? Labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi seruanmu untuk berhaji. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu memulai berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah. Pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, anak-anak. Sehingga barang siapa yang tidak sempat melakukan wukuf, walau telah melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Ya, tawaf rukun haji itu dinamakan tawaf ifadah. Kemudian yang keempat adalah sa'i, ya. Nah, sa'i ini yang ada di gambar pertama yang kalian amati tadi, anak-anak. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Apa tahallul? Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir, anak-anak, adalah tertib. Apa itu tertib? Artinya ya berurutan dari mulai ihram sampai dengan tahallul. Kemudian selanjutnya, anak-anak, yaitu tentang kewajiban wajib haji. Ya, apa itu wajib haji? Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan membayar denda. Amalia yang termasuk wajib haji itu ada 7, anak-anak. Yang pertama, ihram dari mikot. Kemudian yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga, bermalam di Mina. Yang berikutnya, melempar jumroh. Kemudian berikutnya, melempar jumroh ulang, melempar jumroh wusta dan aqobah. Yang berikutnya, meninggalkan segala yang haram karena ihram. Dan yang terakhir, melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Baik, anak-anak, ini materi yang perlu kalian pahami dan kalian kembangkan. Baik, anak-anak, ini juga ada link, anak-anak, untuk menambah informasi pengetahuan kalian nanti ketika kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Baik, saya kira mulai kita bagi, anak-anak, ya, diskusinya. Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ya, adapun untuk kartu masalahnya nanti Pak Guru bagi. Baik, Pak Guru bagi langsung saja menjadi 3 kelompok sesuai dengan urutan absen. Ya, untuk kelompok 1 ketuanya Pak Suaib, kelompok 2 Ibu Halimah, dan kelompok 3 Mas Harbini. Saya kasih waktu 25 menit, anak-anak, untuk mendiskusikan masalah yang Pak Guru sudah bagikan. Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Baik, Baik. Pak. Saya kira waktunya cukup ya, anak-anak, untuk berdiskusi. Dan selanjutnya anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan langsung dibacakan hasil laporannya. Kepada Mas Waib, bisa membacakan hasil diskusinya untuk kelompok 1. Ya, Pak. Untuk hasil diskusi dari kelompok 1 bahwasannya umat Islam untuk naik haji itu cukup 1 kali, Pak, dalam seumur hidup. Terus jika berhaji lebih dari 1 kali, maka haji yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Dan lebih utama uangnya disedekahkan kepada yang lebih membutuhkan, termasuk membangun masjid ataupun pesantren.
Itu Pak hasilnya Pak, hasil dari diskusi Pak. Baik. Kira-kira anak-anak yang lain ada yang mau menanggapi atau tidak? Kalau tidak, nanti kita simpulkan di akhir pertemuan kita ya. Kemudian kelompok Iya, Pak. 2. Di kelompok 2 mungkin Ibu Halimah ya bisa membacakan hasilnya. Kalau boleh dibaca soalnya Ibu Halimah. Iya, Pak. Tugas kelompok 2. Seseorang yang sebelumnya tidak termasuk istitoah, misalnya orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun kemudian dibiayai oleh seseorang sehingga bisa melaksanakan ibadah haji, apakah sah haji untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim? Kami mau menanggapi dari kelompok 2, Pak. Hasil diskusi kami yaitu secara Islam sah. Namun, jika akhirnya yang bersangkutan bisa naik haji lagi dengan biaya sendiri, maka yang dihukumi wajib, yaitu haji yang mampu dibiayai sendiri. Adapun yang dibiayai oleh orang lain atau lembaga, hukumnya menjadi sunnah, Pak. Oke, bagus sekali Itu hasil jawabannya dari kelompok kami. Nah, berikan aplaus anak-anak. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. lanjut ya untuk kelompok 3 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 langsung ke jawaban aja ya Pak ya. Boleh, Boleh. silakan. Jadi hasil diskusi kami kelompok 3 tentang mencium Hajar Aswad dari kejauhan, yaitu dengan cara cukup mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. Itu sudah mendapatkan kesunahan. Itu Pak. Jadi hasil diskusi kami kelompok 3. Baik, bagus sekali. Berikan aplaus lagi anak-anak. Baik anak-anak, dari 3 kelompok sudah sama-sama melaporkan hasil diskusinya. Selanjutnya mari kita sama-sama merefleksi anak-anak ya dari hasil diskusi tersebut. Yang pertama, sebagai refleksi anak-anak yang sudah dijawab oleh kelompok 1, jadi kewajiban kita untuk haji itu 1 kali seumur hidup ya. Maka jika kita berhaji berulang-ulang, yang berulang-ulang ini dihukumi sunnah. Kemudian dari kelompok 2 sebagai refleksi, yaitu seorang yang sebelumnya tidak termasuk istitoah, misalnya orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun kemudian dibiayai oleh seseorang sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Apakah sah haji untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim? Tadi jawabannya apa Nana? Sah atau tidak? Tidak sah. Sah, Pak. Nah, Pak. ya. Nah, akan tetapi ketika seseorang yang tadinya tidak mampu karena dibiayai oleh orang lain, kemudian nantinya menjadi mampu, maka yang dapat pahala wajib itu adalah yang dibiayai oleh dirinya sendiri. Baik anak-anak, sebagai kesimpulan akhir dari materi pembelajaran tentang haji, mari kita sama-sama menyimpulkan anak-anak pembelajaran tentang ibadah haji pada kesempatan kali ini. Yang pertama, haji menurut bahasa artinya apa tadi anak-anak? Menyengaja. Ya. Ya, baik. Ya, Pak. Kemudian hukum haji apa anak-anak? Fardu ain, Pak. Fardu Ain, Pak. Sekali seumur hidup. Ya. Kemudian anak-anak untuk kewajiban haji tadi dalilnya itu terdapat dalam Al-Quran surat apa ya? Al-Imran ayat 97 Pak. Oke, pinter semua berarti anak-anak. Baik anak-anak, itu sebagai kesimpulan akhir. Dan selanjutnya untuk LKPD seperti biasa nanti Pak Guru share di WA grup kelas ya. Dan nanti anak-anak bisa menjawab dan dikumpulkan. Sebagai refleksi, saya mau tanya ini anak-anak, bagaimana anak-anak senang nggak belajar pada kesempatan kali ini? Senang Bapak, senang.
Mudah-mudahan materi ini menjadi berkah ya anak-anak ya. Amin. Amin. Bisa menjadi himmah atau semangat untuk kita bisa naik haji ya, mudah-mudahan. Kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.